Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Quran surah 58 Al-Mujadalah ayat 11. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudaraku, pengurus yayasan, pengurus DKM, Bapak Haji Sayyidin Murkana serta sahabat-sahabat pengurus yang lain, mudah-mudahan tetap semangat karena saya lihat progresnya rehabilitasi di bawah makin kelihatan. Masih 1,5 bulan lagi Ramadan, mudah-mudahan pas saya ngasih kuliah Ramadan sudah selesai insyaallah. Para senior yang kami muliakan, mudah-mudahan para senior kalaupun nanti kembali ke hadirat Allah dalam kondisi husnul khatimah dan memberikan teladan yang baik bagi generasi kami penerus dari para senior. Para jemaah, bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gak bisa dimatikan ya, ganggu nih. Udah terang kayaknya ya. Udahlah ya. Nanti jenggot putihnya kelihatan ya, mendingan agak gelap gitu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini cuaca cukup baik sehingga kita tidak halangan untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kemudian nanti kita sholat isya berjamaah. Insyaallah ini jalan menuju kemuliaan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga kita umat yang setia mengikuti ajaran-ajarannya. Mari kita mulai ta'lim kita sampai menjelang isya dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam ini kita akan mengkaji buku wajib kita yang saya diminta oleh Pak Haji Yoyo waktu itu, yaitu Tazkiyatun Nafs. Mensucikan diri. Tazkiyatun nafs. Mensucikan diri.
Kitab ini dikarang oleh seorang imam besar, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab serupa ini banyak. Ada Tazkiyatun Nafas karangannya Imam Ghazali. Ada lagi Abdullah bin Baz, memang populer ya. Nama kitabnya dengan karangan yang berbeda-beda. Malam hari ini kita akan mengkaji bukunya Ibnu Qayyim, Tazkiyatun Nafas. Salah satu babnya dari buku ini, kitab ini adalah meraih kemuliaan. Beliau memberikan panduan bahwa meraih kemuliaan hidup itu sesuatu yang niscaya. Karena dalam Islam, kemuliaan hidup itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana cara kita meraih kemuliaan hidup itu? Kata Ibnu Qayyim, ada 5. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 19 berapa menit Pak Haji Wahab? Iya. Pertama, kalau kita ingin mulia dalam hidup, harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau ada orang yang pandai bersyukur, maka biasanya ada orang yang nggak pandai bersyukur, kufur, gitu ya. Dosa besar kita umat Islam kalau tidak mensyukuri nikmat Allah. Mari kita lihat Al-Quran, surat Al-Isra, surat 17, ayat 70. Bagaimana kita ini nggak bersyukur, kata Allah. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu, manusia itu, kita ini sudah dimuliakan sama Allah. Jadi pertama, kita ini sudah mulia. Maka jangan dibuat kita ini menjadi hina oleh diri kita. Udah mulia kok dihinakan. Contoh, kita diajari salah satu tanda keimanan seseorang, kalau ketemu dengan saudara seiman, sampaikan salam. Yang menyampaikan salam dapat pahala sunnah. Yang menjawab wajib. Assalamu alaikum. Dia akan mendapatkan pahala 10. Assalamu alaikum ditambah warahmatullah. Dia akan dapat pahala 20.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia akan dapat pahala 30. Sunnah. Bagaimana dengan yang wajib? Jawab, waalaikumsalam. Pasti pahalanya lebih dari 10. Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasti yang menjawab itu dapat pahala lebih dari 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang dapat pahala karena dia wajib maka lebih dari 30. Masya Allah. Dengan salam ini kita menjadi orang yang mulia. Nggak usah pakai diganti-ganti. Salam Pancasila. Belum dibuka pintunya. Salam Pancasila. Belum dibuka. Salam Pancasila. Dibuka pintunya. Bawa air sebaskom. Siram mukanya gitu ya kan. Emang begitu harusnya. Nggak ada pahala sama sekali kok. Ini kalau pengen mulia salamnya ini. Kalau kita orang Islam, orang beriman. Ya, udah nggak usah macem-macem lah. Walaupun yang mengemukakan ini guru besar, itu guru besarnya aliran tarekat itu ya, Yudian itu. Kalau sunnah Rasulullah tidak ada tarekat-tarekat itu Pak Haji Wahab ya. Mohon maaf kalau ada yang penganut tarekat ya. Udahlah ikutin Quran, sunnah, nasihat ulama, beres. Ijtihad ulama, ada yang namanya ijma, ada yang namanya qiyas. Selesai. Nggak usah banyak lagunya lah. Kita ini sudah melenceng jauh, Pak. Islamnya Nusantara. Salamnya Pancasila. Mau kemana sih? Dari dulu ya salam itu ini. Kalau sesama muslim ya, nggak usah dirubah-rubah. Walaupun kita orang Sunda, nggak usah sampurasun. Jawabnya rampes. Yang ada gelo gitu ya kan. Ini aja udah. Mohon maaf ya. Saya Sunda campur Jawa, Cirebon ya kan. Dermayu. Ngomong Sunda ayo, ngomong Jawa ayo. Dua-duanya halus. Kang Idin itu ngomongnya ya. Bleketak bleketuk gimana mau halus gitu ya kan. Ya dari sononya begitu. Ya. Yang masalah pahala 10-10 itu Pak. Iya. Jadi kalau kita ketemu kawan di jalan, kita ucapkan lengkap. Ya. 30 ya. Ya. Nah sekarang Pak Ustadz tadi, kan assalamualaikumnya banyak orangnya. Ya. Apa 30 kali banyak orang ini? Ya kenapa kalau Allah nggak bingung nggak apa Pak Haji? Yang bingung kan kita. Malaikat sama komputernya lebih canggih Pak. Kalau urusan pahala bukan urusan kita Pak. Karena kita sering hitung pahala, dosanya nggak pernah dihitung. Nah itu persoalannya ya kan? Nah jadi Bapak nggak usah, waduh gimana ngitungnya? Bingung. Malaikat maut setiap hari tugasnya ngambil nyawa orang seluruh dunia. Kalau pakai otak kita nggak nyambung Pak. Itu urusan Allah. Kita memahami peristiwa yang terjadi di bulan ini saja kita nggak nyambung. Di bulan Rajab ini ada peristiwa spektakuler namanya Isra Mi'raj. Percaya nggak jamaah dakwah kalau ada Isra Mi'raj? Isra Mi'raj. Kalau nggak percaya keimanan kita dipertanyakan. Kenapa? Karena Isra ada di Quran informasinya. 17 ayat 1. Mi'raj ada di Quran. Surat 53 ayat 13 sampai dengan 15. 3 ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Kalau kuasa Allah kita nggak usah heran.
Orang Rasulullah itu jalan-jalan dari Mekah ke Palestina, kemudian Sidratil Muntaha. Bukan kemauan beliau sendiri. Beliau diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang namanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil di malam hari. Siapa yang membawa? Di sini jawabannya. Ayat 13. Jibril dengan memperlihatkan aslinya. Kayak apa bentuknya Jibril? Kata Rasulullah, Jibril itu bentuk aslinya sayapnya mengembang. Jadi bersayap Jibril itu. Bainal masyriqi wal maghribi. Dari barat dunia sampai timur dunia. Kalau Jakarta Barat, Jakarta Timur terlalu kecil. Masyriqi barat dunia, maghribi timur dunia. Bagaimana kecepatannya melampaui kecepatan cahaya? Dulu SMA-nya apa? Yang megang ini. SMP. Oh, SMP belajar kelas 3. Cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Kalau nggak bisa jawab, matiin aja ininya ya. Velocity cahaya, saya alhamdulillah SMA-nya Paspal dulu IPA ya, masih ingat itu. Kang Idin juga IPA kali ya? Iya. Berapa Kang? Saya aja tamat SMA 75, Kang Idin lebih dulu. Ya. Udah 45 tahun nih, Pak Haji Wahab malah tahun berapa itu? Di Palembang ya. 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Jadi cahaya itu sekali berkelebat, bahasa anak muda, wos gitu ya. 300.000 km per detik. Nah, susah dicerna oleh, makanya harus dengan iman, dengan qalbu. Sama dengan pertanyaan Pak Haji tadi. Nah, jadi wilayah Allah kita jangan ikut-ikutan. Ya. Kita ada orang stres, mikirin mati. Lah, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita mempersiapkan bekal, karena pasti mati. Bukan mikirin mati. Bodoh orang itu. Kalau mikirin mati. Kalau kata orang Bugis, beleng-beleng gitu ya kan. Kata Ustadz Das'ad itu. Jangan. Jadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebaiknya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang jawab pahalanya lebih besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jadi orang mulia. Itu baru salam saja. Belum yang lain-lain. Walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Masih ayat ini. Allah sudah menyediakan fasilitas, infrastruktur. Baik ada di darat maupun di laut. Sudah disediakan sama Allah. Sudah diberi fasilitas. Yang ketiga, warasaqahum minat thayyibat. Dan diberikan rizki yang baik. Baik itu halal dan berkah. Halal penting nih. Insya Allah jamaah ad-dakwah jauhlah dari virus corona. Karena yang kita makan halal. Penyebab virus corona menurut hasil penelitian karena kebanyakan orang Cina itu makannya jorok. Apa saja dimakan. Mohon maaf, cebong dimakan. Kampret dimakan. Kenyataan itu, bukan kemarin-kemarin 0102 ya. Sudah lupa saya. Cebong dimakan, kampret. Puncaknya mengesop anak yang hasil aborsi. Gila itu orang. Ya pantas, iya kan?
Kalau kita makan yang halal-halal, insya Allah lah. Ngapain sih? Saya walaupun kelinci itu halal, kayaknya nggak tega makan kalau nyate di Lembang gitu ya kan? Atau ayam ikan hias kita mati, kayaknya nggak tega itu dimasak gitu ya kan? Walaupun halal sebetulnya ya kan? Halal. Kemudian yang barokah. Masih ingat ciri-cirinya orang barokah? Dari tadi ini bunyi terus. Sebentar, Pak. Assalamualaikum. Saya sedang taklim. Iya. Oke. Khawatir ada berita duka gitu ya kalau nggak berhenti-berhenti. Atau dari pengurus masjid. Hari Ahad akan ada orang Finlandia masuk Islam. Saya dimohon untuk mengislamkan, tapi pakai bahasa Inggris ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah bisa diinggriskan lah. Kalau ngomong panjangnya ya nggak usah panjang-panjang ini ya. Saya bahasa Inggrisnya I love you doang gitu ya kan. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, insyaallah ada terjemahannya kan. Baik. Berkah itu tandanya mudah. Orang yang hidup berkah itu hidupnya pas-pasan. Pas beli motor, pas beli mobil, pas umroh, setelah dibuka lagi nanti, pas haji, pas biaya kawin anak, pas semua pas. Allah yang akan mencukupi. Itu namanya orang rezekinya barokah. Setelah mulia, fasilitasnya disediakan di darat dan di laut, kemudian makannya yang baik-baik, yang halal, yang berkah, kemudian yang keempat, kita ini bentuknya tafdila, sempurna. Fisiknya sempurna. Coba kalau nggak percaya, buktikan di dua tempat. Di Pasar Minggu dan Taman Safari. Pasti kita lebih unggul. Iya kan? Betul nggak Pak? Mau pakai bangsa mana gitu ya kan? Kita tafdila. Lebih sempurna. Ada yang mirip dengan kita, tapi jalannya begitu. Iya kan? Kita begini. Insya Allah. Kalau tidak bersyukur, rugi besar kita ini. Syukur. Bentuk syukur yang paling mudah, jalankan perintah Allah, karena pasti akan membawa manfaat. Jauhi larangannya, karena pasti akan membawa mudarat dalam hidup kita. Enggak, Allah perintah usah banyak cincong gitu ya kan. Sekarang kan banyak orang yang ngeyel gitu. Ngaku Islam tapi nggak mau membela Islam, malah menjelek-jelekan Islam. Iya kan? Itu orang konyol itu ya. Kalau orang Islam, ya ada saudaranya dibantai, sok sekarang siapa yang berani ngomong ke saya? Kalau Islam itu radikal. Yang radikal itu Hindu, Pak. Lihat Bapak di video ya. Ada orang dibantai pakai kayu, pakai batu, pakai... Orang Islam mana ada yang kayak gitu kelakuannya. Hindu radikal, dulu di Myanmar Buddha radikal, ya kan? Kita dituduh radikal, pala lu gitu, ya kan? Saya berani ngomong nih, sok siapa yang berani nantangin? Tidak ada ajaran Islam yang radikal, kasih sayang Islam itu. Mereka gila-gilaan itu ya. Di TV nggak ada kalau umat Islam habis sholat Jumat kemarin datang ke Kedubes India, ya kan? Kalau nggak ada polisi banyak itu habis itu ya orang Kedubes itu.
umat Islam itu kalau imannya sudah tangguh, Pak, nggak bakalan takut digebugin, malah tambah kenceng. Mohon maaf nih Kang Idin ya, bukan manas-manasin ya. Kita selalu dituduh radikal, ekstremis. Nggak ada kok. Mana sekarang yang sok Pancasila itu ngomong tentang orang Islam yang dibantai di India itu. Itu diperintah sama Perdana Menterinya, Pak. Gila itu Modi itu ya. Saya habis baca bukunya Pak Buya Hamka. Buya Hamka itu tahu bagaimana kondisi Mahatma Gandhi. Itu orang munafik Mahatma Gandhi itu, Pak. Kelihatannya ajarannya kasih, tukang bantai orang Islam itu, Pak. Negara yang bantai. Makanya kita jangan diam. Kalau kita melihat kemungkaran diam, kata Ibnu Qayyim, kita ini sama dengan setan bisu. Mau Bapak dibilang setan bisu? Ibu mau dibilang setan bisu? Udah setan budek, setan bisu lagi. Komplit sudah ya. Pak Haji Yoyo mana ini? Lagi kurang sehat? Oh, ada perlu ya. Kalau saya agak kenceng, Pak Haji Yoyo seneng itu ya. Udah tua juga. Pertama, pandai bersyukur. Yang kedua, setelah pandai bersyukur, maka kalau pengen mulia, pandai menjaga kesabaran. Sabar. Ngomongnya gampang, meraktekinnya susah. Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya 155, 157. 3 ayat ya, 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang pandai bersabar itu ketika melaksanakan ketaatan. Bapak jam 2, Ibu jam setengah 3, ada Bapak jam 3, paling lambat setengah 4 sudah bangun. Mensucikan diri, bermunajat kepada Allah, salat malam. Menunggu waktu subuh baca, walaupun hanya selembar Al-Quran. Menjelang subuh bergegas ke masjid, Masya Allah. Dibutuhkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Kata Rasulullah, orang munafik itu paling benci sholat berjamaah Isya dan berjamaah subuh. Jadi kalau kita malas jamaah Isya subuh, jangan-jangan kita jadi orang munafik. Pahalanya Masya Allah, Pak Haji. Orang yang berjamaah sholat Isya nanti ini kita. Pahalanya sama dengan orang sholat malam separuh malam. Dari jam 12 sampai menjelang subuh. Orang yang berjamaah sholat subuh, pahalanya sama dengan orang sholat malam dari habis sholat Isya sampai menjelang sholat. Kalau gitu nggak usah sholat malam, bukan begitu pengertiannya. Tetap, kalau belum mampu tiap malam, berapa dalam seminggu? Jangan sampai kosong sama sekali. Apalagi yang rambutnya sudah berwarna-warni, ya. Mau nunggu kapan? Mumpung masih semangat, masih sehat, ya. Jadi untuk jadi orang yang taat itu diperlukan kesabaran. Yang kedua, menghindari maksiat. Butuh sabar. Sekarang orang bermaksiat nggak usah keluar rumah nonton bioskop. Di HP kita ada bioskop gitu ya kan. Kadang-kadang ceramahnya UAS, ceramahnya DASA, ceramahnya Adi Hidayat, iklannya setengah telanjang gitu ya kan.
Nyelip aja itu. Kemudian yang ketiga, sabar ketika terjadi musibah. Salah satunya adalah banjir, ya. Ya kita harus ngomong benar. Kalau banjirnya di Jakarta, himbauannya ya Pak Gubernur DKI, Pak Anies. Anies, tolong bagaimana caranya supaya banjirnya bisa diminimalisir. Jangan orangnya di Bandung pakai kaos. My governor is an idiot. Ya Gubernur Jawa Baratnya marah. Siapa yang pakai? Abu Janda. Tinggalnya di Bandung. Pakai kaos. My governor. Berarti Gubernur Jawa Barat. Maksud dia mah Gubernur Jakarta. Ya, cuman beleng-beleng, bego dia ya kan. Nah, Ridwan Kamil yang marah. Gubernur bilang idiot. Lu kali yang idiot kata Kamil kan. Ada temennya Abu Janda. Tolong ngacung. Kepret aja itu ya Abu Janda itu. Musibah. Ya kita harus inilah. Siapa yang bisa mencegah banjir? Jakarta. Dialiri 13 sungai. Iya kan? Jangan sok inilah. Saya sama Pak Anies juga gak kenal. Tapi kan harus kita dihukum kalau orang bener. Iya kan? Jangan yang geblek malah dilulukan gitu. Sudah kebalik dunia nih. Baik. Yang ketiga, dan 4-5 itu jaga. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Yang 3-nya dibagi 2. Pertama, jaga iman. Yang kedua, jaga apa? Setelah iman dijaga, maka jaga hukum Islam, hukum syariah. Yang ketiga, jaga akhlak. Ini materi kuliah kita kan? Kenapa iman harus dijaga? Naik turun. Mending kalau naik, kalau turun bahaya kan? Yang kedua, jaga syariah, yaitu ibadah dan muamalah. Terutama sholat nih Pak. Oleh peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sholat. Yang jadi masalah, orang sholat itu ada 3 model. Pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, sholatnya sahun. Yang ketiga, sholatnya riya, yura'un. Sahun itu lalai. Hanya sholat yang khusyuk yang bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Yang 2 nggak bisa. Fahsya itu maksiat yang dilakukan rame-rame, mungkar dilakukan sendiri-sendiri. Orang yang sholatnya khusyuk akan bisa mencegah maksiat rame-rame maupun sendiri. Kalau sahun lalai nggak mungkin. Seperti apa orang yang sholatnya lalai? Bukan orang yang zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak. Itu anak kecil, belum balik. Yang dimaksud sholatnya lalai itu selalu di akhir waktu. Zuhur jam 3 kurang 1/4. Asar jam 6 kurang 1/4. Maghrib jam 7 lewat 1/4. Isya jam 4 1/4.
Subuh jam 6:04 mataharinya sudah nongol. Wah, bahaya, Pak. Kalau orang Islam sholatnya sudah seperti itu, maka apapun bisa dia lakukan. Maka jangan heran, penghuni pesantren di Bandung namanya Al Sukamiskin. Pernah ke sana? Nggak usah lah. Tempatnya para koruptor, ya. Itu penghuninya 62% sudah haji, Pak. Sudah haji. Harusnya bisa jadi teladan. Ini malah pesantren ulang. Iya, kalau di pesantren itu dapat ini, Masya Allah. Malu anak cucunya. Saya nggak usah nyebut nama ya. Kesian kalau disebutin namanya. Sedih, Pak. Seenak-enaknya di Sukamiskin, tetap aja lebih enak di dekat dakwah rumahnya, Kelapa Gading, walaupun sekali-sekali banjir ya. Kalau saya emang nggak kaget, Menteri Hukum dan Perundang-undangan HAM melarang lapas kepalanya, nggak boleh orang lapas, penghuni lapas baca Quran. Pantes orang kafir. Iya kan? Dimutasi itu kalapasnya. Insya Allah dia akan lebih mulia itu kalapasnya. Tuh, orang kafir udah berani, Pak. Masa kita orang Islamnya cengar-cengir aja gitu, ya kan? Nah, mereka kurang ajar, melonjak kalau sudah di ini, ya kan? Ria juga nggak bisa mencegah fahsya dan mungkar. Ria itu pengen dipuji orang, iya kan? Nah, sholat kok pengen dipuji orang? Apa ada? Ada. Ini penyakitnya imam. Beliau, saya gitu ya kan, yang suka jadi imam. Kalau ngimamin bacaannya enak. Kalau sholat sendiri ngebut gitu ya kan. Kalau jadi imam pakaiannya bagus, sholat sendiri, nah, itu ria namanya. Di depan mertua lain, sendiri lain. Jangan. Wah, habis ya. Kemudian yang ketiga, muamalah. Jadi kalau ibadah hubungan kita dengan Allah, muamalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hidup berumah tangga, hidup bertetangga, iya kan? Kemudian akhlak. Akhlak kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, akhlak kepada Rasulullah, mencontoh beliau, iya kan? Sesama manusia, saling menghormati. Kemudian flora dan fauna, dunia hewan dan dunia tumbuhan. Wah, luar biasa ajaran Islam. Jadi orang yang mulia itu orang yang pandai bersyukur. Orang mulia itu orang yang pandai bersabar. Orang yang mulia hidupnya adalah orang yang imannya selalu ke atas, tangguh. Kemudian menjalankan ibadah dan muamalah sebagai bentuk syariah. Kemudian juga menjaga akhlakul karim. Ada yang mau tanya? Satu orang. Sebelum kita tutup. Tadi sudah satu lagi. Pak Satpol barangkali mau bertanya? Ada lagi yang lain? Biasa saya mah ceramah di depan Satpol biasa, bintang 1, 2 biasa gitu ya kan? Apa bedanya? Banyak yang baik-baik kok mereka juga. Nggak semuanya jelek ya. Jadi jangan pukul rata orang. Kita tidak boleh su'udzon, berburuk sangka, selalu berbaik sangka. Husnudzon. Ya. Double nih Bapak. Iya, sok. Penasaran kayaknya nih. Ya. Pakai cuman sih nggak enak itu.
beda mungkin. Pada kami bersabar itu, kiat-kiat kita bersabar. Ya tadi. Apa yang harus dilatih bersabar? Sabar tidak akan datang ujug-ujug. Kata orang Sunda. Apa ujug-ujug itu? Tiba-tiba sekonyong-konyong, harus melalui menjalankan ketaatan. Bapak sholat isya aja harus sabar. Dari rakaat pertama, ya kan? Sabar, selesai. Naik rakaat kedua, tasyahud awal. Terus, ya kan? Saya nggak pernah ngajarin imam. Imam kita mah bacaannya sedang-sedang gitu ya. Tahu diri beliau nih, ya. Ya sering saya ingetin kan dalam ta'lim, jangan. Makanya imam itu kalau mau takbir, sunnahnya menghadap dulu ke makmum. Sambil sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf, sambil nengok. Ada nggak yang berdirinya? Ada nggak yang berdirinya? Ada nggak yang berdirinya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Begini capek banget nih. Kalau begini banyak kayaknya. Nah, itu harus tahu diri imam. Rasulullah kalau menjadi imam sholat rawatib tidak pernah panjang. Standarnya subuh sekalipun beliau rakaat pertama al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul ghasyiyah. Surat al-ghasyiyah itu paling disukai sama beliau. Kita umatnya ini jangan sok ya. Subuh rakaat pertama Yasin sampai selesai. Rakaat kedua karena jamaahnya diem aja Ar-Rahman sampai selesai. Begitu salam nggak ada semua makmumnya. Jangan bikin kapok orang. Iya kalau hafal, kalau enggak pikirannya kemana-mana. Sedang saja. Jadi insya Allah imam kita ya nanti isya terutama ya. Nanti jangan panjang-panjang, saya mau cepat pulang ya. Jauh ke Bekasi ya. Kayak tadi aja Alam Taro sama Li'ila gitu ya kan. Nah nanti Alha sama Wal Asri beres lah udah ya kan. Kalau pengen sholat panjang Pak Haji waktu tahajud. Seperti Rasulullah. Ada jamaah dakwah yang tahajud rakaat pertamanya 625 ayat. Saya mau mampir pulang dari sini nih. Ini jangan orang pensiun wali kota nih. Rakaat pertamanya 4 surat Pak. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru ruku. Allahu Akbar. Kenapa? Ya dari sepertiga malam sampai menjelang subuh Pak. Karena beliau hafal kan. Jadi murotal, cepat gitu ya. Tentu rakaat kedua dan seterusnya tidak terlalu panjang. Makanya kita jangan tanya seberapa banyak ayat yang dibaca. Makanya pesan beliaunya antum nggak bakalan bisa mengikuti sholat malamku. Karena sholat malamku levelnya sudah mesra dengan Allah. Tapi kalian umatku jangan tinggalkan sholat malamnya. Walaupun bacaannya, enggak. Saya nggak ngajarin pendek-pendek, enggak. Sedang-sedang gitu. Ya. Baik, ayo kita mulai. Kita nggak usah banyak ngomong. Accept yang paling penting. Kita mulai. Ya, walaupun Al-Hakumut wal Asri ruku. Wailul Alam Taro ruku. Li'ila Aro'aital. Ini atoinya kelewat. Jangan dibaca juga. Kuliah idaja gitu ya kan. Satu baris kasihan. Yang agak panjang-panjang sedikit. Yang kita hafal. Sebaiknya yang kita baca itu yang kita hafal. Walaupun sholat sunnah boleh kita baca. Jadi di depan Quran yang besar. Kalau matanya sudah nggak awas boleh. Tapi tolong disepit. Takutnya pakai kipas. Buka sendiri gitu ya kan. Wah lewat nih. Saya kira lebih baik yang hafal. Cukup Haji ya? Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Mari kita akhiri.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.